وكنا لنهتدي أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Baik, alhamdulillah ayah bunda bang kakak semua, orang tua asuh keluarga besar Masjid Muslim Bilioner yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, ya rezeki, karunia, ya keberkahan yang masih Allah kemudian titipkan kepada kita. Utamanya kemudian rezeki, Allah masih perkenankan kita bangun dari tidur dalam balutan Islam, dalam balutan iman, mengawali kemudian hari kita dengan kebaikan, berkumpul dengan orang-orang baik. Maka itu senantiasa adalah sesuatu yang harus kita syukuri, ya. Dan seringan-ringannya syukur kita tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Separipurnanya syukur kita tentunya dengan menambah ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Karena ketaatan kita itu adalah bukti syukurnya kita, adapun kemaksiatan kita itu adalah bukti kufurnya kita kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kemudian Allah menghitung setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita, setiap detiknya, setiap waktu yang kita habiskan, setiap masa yang kita pakai, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ittiba kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti ketika kita jumpa dengan baginda, maka perjumpaan itu adalah perjumpaan yang kita syukuri, yang kita bahagia atasnya, karena kita termasuk umat baginda yang kemudian mendapatkan syafaatnya dan bisa kemudian bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda bang kakak semua, kita geser kali ini silat otanya ke pagi hari, begitu ya. Biasanya kan minggu malam, dan kalau minggu malam biasanya 100 sampai 200-an orang. Nah, kalau subuh itu langsung drop 75. Ya, Masya Allah. Kenapa digeser ke subuh? Karena saya malah jadi teringat gitu. Ya qadarullah kemarinan tuh saya teringat, iya ya, salat otak itu kenapa saya minggu malam gitu. Padahal Kiai Lukman guru saya di Pontianak begitu memesankan kepada saya, dan itu yang selama ini kita lakukan di Masjid Muslim Bilioner, yaitu untuk memanfaatkan waktu terbaik daripada 24 jam yang Allah kasih kepada kita, yaitu waktu subuh gitu ya, ba'da subuh ya. Makanya Kiai Lukman itu membuat sebuah istilah MSQ gitu ya. Maka Kiai Lukman itu berpesan kepada saya, kalau kemudian mau misalnya mau berpartner bisnis misalkan ya sama orang, nah maka gampang untuk mengkalibrasinya, gampang untuk menseleksinya. Maka seleksi awalnya adalah coba janjian beberapa kali di waktu subuh. Nah, itu tuh diajarkan sama beliau ke kita. Kenapa? Karena MSQ ya, masjid, subuh, dan Quran. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran produknya. Begitulah kira-kira. Nah, karena memang subuh dan isya ini sebagaimana baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ini adalah dua waktu yang kemudian mengikis sifat munafik, begitu ya. Maka saya teringat, oh iya ya, kenapa enggak kita dawamkan atau kita rutinkan, ya kan, kita alihkan kemudian silat otak kita ini pada subuh, biar kemudian hadir keberkahan kepada kita semua. Luar biasa ini kalau pada subuh ini kan, apalagi mungkin ditambah dengan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh, masya Allah ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua malaikat yang turun ke langit bumi, ya, yang turun ke langit bumi di waktu pagi hari, ba'da subuh. Yang mana dua malaikat ini membawa dua misi. Misi yang pertama adalah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang kemudian mengawali harinya dengan bersedekah. Maka misi malaikat yang kedua adalah mendoakan keburukan justru kepada orang-orang yang kemudian mengawali harinya dengan pelit, dengan tidak peduli, dengan tidak mau berbagi dan seterusnya. Maka luar biasa ini keutamaan subuh, gitu ya, keutamaan subuh.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, hadis baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang kemudian setelah sholat subuh ya tidak beranjak dari tempat sholatnya, ya kan, beriktikaf dia, atau kemudian menuntut ilmu dia, atau menghadiri majlis dia, sampai kemudian tiba waktu syuruk, lantas setelah selesai dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat syuruk 2 rakaat, maka baginya pahala, ibarat dapat pahala umroh dan haji, taman, taman, taman. Taman itu diulang 3 kali sama baginda Rasulullah SAW. Apa itu arti taman? Sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, gitu ya. Hanya kemudian sekitar setengah sampai 1 jam setelah pada subuh kita beriktikaf, atau kalau hari ini kita bermajlis, begitu ya, membahas Al-Quran dan Sunnah, kita mendapatkan pahala umrah dan haji tanpa mengurus visa dan mengurus paspor. Gitu. Jadi ini Masya Allah, ini keberuntungan yang kita dapatkan. Ya, sesuai dengan judul kita hari ini, aku Muslim yang beruntung. Ya, keberuntungan yang kita dapatkan dengan hanya memanfaatkan awal hari daripada kemudian hari kita, yaitu subuh. Terus yang ketiga, apalagi kemudian keberkahannya, ya keberkahannya, maka udahlah tadi berkah subuh, ya luar biasa tadi berkah subuh tuh, ya sampai kemudian para salafus soleh mengatakan bahwasanya nasib hari seseorang itu terlihat dari kemudian cara dia memanfaatkan 1 jam setelah subuh. Gitu. Nah, jadi para salafus soleh, para ulama tuh mengatakan seperti itu. Nasib atau kualitas hari seseorang itu tampak dari kemudian ya setengah sampai 1 jam waktu dia setelah subuh. Dia ngapain di waktu subuh? Tidur lagi, maka hari itu tidak akan produktif gitu ya kira-kira. Ya, tapi kalau udah digunakan dengan keberkahan-keberkahan, maka insya Allah akan ada keberuntungan. Maka yang ketiga adalah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, janjinya kepada orang-orang yang bersilaturahim. Ya, sesuai dengan judul kita, silat otak, silaturahim orang tua asuh keluarga besar Masjid Muslim Belanda. Apa itu janjinya? Ada dua janji kepada orang-orang yang menyambung silaturahim. Yang pertama apa? Orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim, kata baginda Rasulullah SAW, maka dua janji Allah baginya. Yang pertama, Allah akan panjangkan umurnya dalam kebaikan. Yang kedua, Allah akan luaskan rezekinya dalam keberkahan. Nah, jadi panjang umur dalam kebaikan, luas rezeki dalam keberkahan. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena gini, kalau kemudian kita panjang umur, tapi rezeki sempit, kurang seru hidup, betul ya? Panjang nih, lama hidupnya, tapi susah mulu. Sempit rezeki ya. Nggak seru. Pun kebalikannya, luas rezeki. Rezekinya Masya Allah, tabarakallah, Allah titipkan banyak rezeki luar biasa, baik itu harta, baik itu kemudian keturunan, baik itu kemudian pergaulan yang baik, dan seterusnya. Tapi pendek umur, nggak lama kemudian dinikmati rezeki dari Allah tuh. Kurang seru juga. Gitu. Maka ini dikasih oleh Allah dua nikmat yang sangat luar biasa, yaitu panjang umur dalam kebaikan. Nah, ini penting loh, panjang umur tapi nggak dalam kebaikan juga itu bisa jadi masalah nanti. Nah, ini panjang umur dalam kebaikan, ya kan, luas rezeki dalam keberkahan. Nah, inilah kemudian janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa bersilaturahim. Maka minimal ada 3 keberkahan di waktu subuh ini, silat otak kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Zoom ini, ya, dan keluarga kita tentunya, orang tua kita, termasuk kemudian kepada orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin, amin ya rabbal. Nah, dan ini terbukti ya, menantangnya mau waktu subuh tuh. Nah, rata-rata kita tuh kalau silat otak tuh 170, 200 ya kan silat otak tuh. Kalau kita laksanakan ba'da Isya sekitar jam 8 sampai jam 9 kan. Nah, tapi begitu kita mulai ba'da subuh, agak lumayan dropnya ya. Hampir setengah ya. Bahkan lebih dari setengah dropnya. Nah, jadi mudah-mudahan mungkin kedepannya bagus nih kalau kita dawamkan silat otak itu pagi hari saja. Biar melatih kita untuk mulai tidak tidur ba'da subuh ya kan, melakukan aktivitas yang bermanfaat setelah subuh, mengawali produktivitas sedari subuh. Saya ketemu dengan banyak orang-orang hebat ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa berjumpa, berinteraksi dengan guru-guru, orang-orang hebat ya, orang-orang yang kemudian bagus karirnya ya, bagus kemudian banyak manfaatnya begitu ya.
Dan ketika ada satu kesamaan mereka, ya, ketika saya biasanya kalau jumpa dengan para guru, orang-orang hebat, yang saya tanya itu apa amalan mereka, apa kebiasaan rutin mereka yang bisa mengantarkan mereka kemudian ke posisi keberkahan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Nah, satu kesamaan di antara mereka yaitu mereka semuanya mengawali produktivitas mereka, mengawali aktivitas mereka itu sedari subuh, alias tidak tidur lagi habis subuh. Jadi kalau udah selesai sholat subuh itu di masjid bagi yang bapak-bapak gitu, nah itu enggak ada lagi cerita sholat subuh, langsung ada yang baca buku, ada yang udah mulai meeting di situ, ada yang belajar lagi, ada yang nonton kemudian YouTube yang bermanfaat buat dia, ada yang meluangkan waktu untuk keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah melaksanakan aktivitas-aktivitas yang produktif sedari pagi. Nah, begitu. Dan itu cukup menantang bagi kebanyakan orang, ya. Baik, Ayah Bunda Bapak Kakak semua, pagi hari ini kita temanya adalah aku Muslim yang beruntung, gitu ya. Ini sudah saya bawakan di kajian satu doa juga internal kita, ya. Terus sudah saya bawakan juga di majelis bahagia kemarin. Nah ini saya pengen bawakan lagi untuk orang tua asuh daripada keluarga besar Masjid Muslim Billionaire yang selama ini sudah membersamai Masjid Muslim Billionaire. Tapi terlebih dahulu sebetulnya saya mumpung ingat mau mengucapkan banyak terima kasih buat ayah bunda bang kakak semua, para orang tua asuh yang telah membersamai Masjid Muslim Billionaire, ya. Alhamdulillah hari ini Masjid Muslim Billionaire kemarin kita rekap, ya, kita merekap total performa kita, pengasuhan kita selama sepanjang 2023. Masya Allah, tabarakallah. Total itu lebih kurang 35.000 kalau tidak salah saya, 35.000 penerima manfaat dari program-program yang dijalankan oleh Masjid Muslim Billionaire sepanjang 2023. Yang mana kemudian 35.000 ini banyak mendapatkan bantuan, banyak mendapatkan kemudian kebaikan, banyak merasakan manfaat dari Masjid Muslim Billionaire yang itu adalah berkat dan juga dukungan daripada orang tua asuh dari yang notabene orang-orangnya adalah yang ada di ya, catatan amal jariah buat kita semua, buat ayah bunda bang kakak semuanya, dan itulah yang kemudian akan menjadi pembeda nasib kita nanti di hadapan pengadilannya Allah, di hadapan mizannya Allah di yaumil akhir kelak, ya kan, yang akan membela kita, yang akan kemudian menjadi nilai plus buat kita sehingga kita semua berkumpul lagi insya Allah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak ayah bunda bapak semua untuk terus kita jaga ini istiqomah kita dalam kebaikan ini sampai kita semuanya husnul khotimah. Nah, tidak sampai di situ, mari kita ajak banyak keluarga kita, mungkin ada tetangga yang belum tahu Masjid Muslim Billionaire, maka sampaikan, syiarkan, ajak untuk ikut jadi otak, ada kemudian keluarga, adik, kakak, sepupu, orang tua, anak, pasangan, orang dan seterusnya, siapapun. Ayo kita ajak agar kemudian dakwah ini makin lebar, makin luas, makin banyak manfaatnya untuk kita siarkan ke masjidan di Nusantara. Nah, begitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat ayah bunda bapak semua yang sudah setia membersamai Masjid Muslim Billionaire. Dan tentunya saya juga sebagai pimpinan mewakili semua insan MB, mohon maaf kalau selama ini mungkin khususnya mungkin CS ya yang berinteraksi dengan Bapak Ibu semua ada banyak kurangnya, mungkin banyak salahnya, mungkin ya banyak hilafnya, mungkin ya mungkin salah dalam merespon WA, salah lama mungkin merespon WA, atau salah kata mungkin, atau salah salah BC mungkin gitu ya, atau lama dijawabnya mungkin karena antrian. Apapun itulah yang rasa-rasanya tidak mengenakkan, maka saya mewakili Ananda dan para adinda-adinda SPA, santri penerima amanah Masjid Muslim Billionaire, memohon maaf kepada ibu bapak semua. Nah, semua kita saling meridokan, saling mengikhlaskan, sehingga kita tetap sama-sama bisa membangun kemudian dakwah ke masjid ini. Baik, kita masuk ke materi, ya. Aku Muslim yang beruntung, ya. Dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana kemudian kemarin saya tanya begitu ya di majelis bahagia, ada nggak di sini yang sudah pernah melihat surga? Maka semuanya sepakat menjawab belum. Terus saya tanya lagi, ada nggak di sini yang sudah pernah lihat neraka? Nah, kalau di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang udah, ada yang belum. Saya tanya, yang udah di mana nengoknya?
Iya nih, saya nengok tetangga saya kayak nengok neraka kata dia. Nah, kan saking nyebelinnya kata dia. Enggak boleh begitu saya bilang. Ya. Nah, tapi intinya adalah kita belum ada yang pernah nengok surga, belum ada yang pernah nengok neraka. Betul ya? Artinya belum ada di antara kita yang tahu jalan ke surga. Begitu juga belum ada di antara kita yang tahu jalan ke neraka. Dan nggak usah tahu kita jalan ke neraka. Yang penting itu tahu kita jalan ke surga. Betul ya? Nah, karena kita belum tahu jalan ke surga, selayaknya kalau kita semasa hidup di dunia, kita mau menuju suatu tempat, ke suatu tempat yang belum kita pernah ke situ, yang kita tidak tahu jalannya, maka kita butuh apa kira-kira ya Bunda? Agar kita bisa sampai di tempat yang belum pernah kita tuju itu, yang kita tidak tahu jalannya. Kita butuh apa kira-kira? Nah, kalau zaman sekarang kita butuh Gmap ya, Google Map. Nah, kita butuh Google Map. Nah, kalau ayah bunda misalkan berjalannya naik motor atau naik naik mobil, nah, buka peta ya, buka Google Map. Buka Google Map di mana? Di handphone, betul ya? Buka Google Map ya. Nah, pertanyaan saya, sepanjang perjalanan menuju ke tempat yang kita tuju tadi itu, kira-kira ayah bunda abang kakak semua berani enggak mematikan Google Map? Berani nggak mematikan handphone? Pasti nggak berani kan? Pasti nggak berani. Jangankan mematikan Google Map-nya, membuat apa namanya, membiarkan layar handphonenya, kan layar handphone tuh kalau lama-lama redup dia mati kan. Nah, membiarkan layar layar handphonenya mati aja pasti nggak berani, betul ya? Pasti beberapa dalam dalam beberapa menit dipegang lagi handphonenya biar nggak mati layarnya, betul ya? Nah, kenapa? Karena itu di situ ada petunjuk kita untuk ke tempat tujuan kita, ke lokasi yang akan kita tuju. Karena kalau sempat mati itu layar, tersesat kita, nyasar gitu, salah tujuan, betul ya? Nah, begitu pula kemudian dengan surga yang mau kita tuju. Kita belum tahu di mana surga itu. Belum pernah ke sana, nggak tahu jalannya. Maka kita butuh peta. Maka kita butuh Google Map-nya. Apa Google Map-nya menuju surga? Al-Quran. Maka kalau kita betul-betul belum tahu jalan ke surga itu, ya kan, belum pernah ke surga, butuh Google Map, maka selayaknya tadi kita tidak berani mematikan handphone kita, mematikan Google Map kita, maka kita jangan sesekali berani kemudian mematikan Quran kita. Jangan sesekali kita berani menutup Quran kita lama-lama. Sebagaimana kita tidak berani kemudian membiarkan layar handphone kita tertutup ketika Google Map-nya masih hidup. Artinya harus sering-sering disentuh itu layar. Harus sering-sering disentuh itu Al-Quran. Agar kemudian kita nyambung sama Google Map menuju surga. Maka hari ini, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, mari kita lihat ya, ya salah satu petunjuk dari sekian banyak petunjuk dalam Al-Quran untuk menuju surga agar kita beruntung. Maka saya menyingkatnya jadi dasi. Dasi, tahu dasi ya? Dasi. Dasi itu kan dal, alif, sa, sama ya kasroh. Enggak dong ya. Alif kasroh ya. I. Dasi gitu ya. Nah, dalnya itu apa? D-nya itu apa? Agar kita jadi beruntung. D-nya itu adalah doa ya Bunda. Apa? Doa. Di mana kemudian petunjuknya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Di surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir itu surat ke-40 ayat 60. Nah, itu dal ya, doa. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum." Langsung niscaya aku langsung perkenankan, aku langsung jawab apa yang kau harapkan. Nah, dan lihat ya di ujung apa namanya ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Artinya orang yang nggak mau berdoa atau orang yang jarang berdoa atau orang yang tidak mengandalkan doa dalam menjalani kehidupannya termasuk orang yang apa ya Bunda? Berdasarkan surat Ghafir ayat 60. Termasuk orang yang sombong. Ya kan? Jadi kalau kita kemudian menjalani hari-hari kita jarang berdoa, jarang minta sama Allah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Di mana letak orang sombong itu kata Allah di surat Ghafir ayat 60?
masuk neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Bukan dalam kondisi hina, lebih hina lagi daripada hina, karena hina dina. Nah, hina dina itu apa? Sehina-hinanya hina, gitu lah kira-kira. Nah, maka jangan pernah terbalik kita. Ya, jangan pernah terbalik kita dalam menjalani kehidupan ini. Kebanyakan dari kita tuh, ya, kebanyakan dari kita tuh mengandalkan dulu kepintaran kita, mengandalkan dulu kebolehan kita, mengandalkan dulu kekayaan kita, mengandalkan dulu kekuasaan kita, mengandalkan dulu pergaulan kita, link kita, networking kita dalam menjalani atau menjalankan kehidupan kita, baru nanti kalau udah mentok, baru meratap sama Allah. Udah kemana-mana mentok, ngandalin saudara mentok, ngandalin jabatan mentok, ngandalin teman mentok, ngandalin pergaulan mentok, ngandalin pengetahuan mentok. Udah mentok semua, baru kemudian menghadap sama Allah, ya Allah, kok gini ya Allah, bantulah aku ya Allah. Telat, ya kan? Telat. Justru ngadu dulu sama Allah, ngadu dulu sama Allah. Ya kan? Ngadu dulu sama Allah. Lapor dulu sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, aku mau bisnis nih ya Allah. Aku mau ikut tender nih ya Allah. Tapi kemudian tender ini banyak yang main sogok-sogok di situ ya Allah. Aku enggak mau ya Allah main sogok. Maka ya Allah, aku akan tetap ikut tender ini dengan cara kejujuran ya Allah. Bantu aku ya Allah. Doa dulu, ngadu dulu sama Allah, baru gaspol ikhtiar. Baru andalkan kemudian saudara, baru andalkan kepintaran, baru andalkan networking, baru andalkan jabatan, kekuasaan, kebolehan, dan seterusnya. Tapi udah ngadu sama Allah. Ya kan? Udah ngadu dulu sama Allah. Jadi jangan kemudian Allah tuh di nomor 151 kan gitu. Iya kan? Udah babak belur baru menghadap Allah. Jangan. Di awal kita udah ngadu sama lapor. Ibarat kata kita mau lapor sama bos. Ya kan, mau keluar kantor kan laporan dulu sama bos. Bos, hari ini saya mau lihat proyek ini ya, lapor. Izin kah? Siap, berangkat. Oke. Gimana uang tol bos, gimana uang makan bos, maka uang jajan bos, uang jalan dan seterusnya. Kan diamankan kalau lapor dulu ke bos, gitu. Nah sama, kita jangan terbalik, ya, lapor sama Allah, doa sama Allah. Jadi kalau hari ini kita masih suka enggan berdoa sama Allah, bahkan kadang-kadang kita sudah membatalkan doa kita sendiri. Banyak orang yang gitu tuh. Maksudnya gimana membatalkan doa sendiri? Orang yang membatalkan doa sendiri itu ketika dia punya keinginan, dia punya hajat, dia punya kondisi. Saya ya beberapa kali lah dan cukup sering mendapatkan ini. Orang-orang misalkan curhat sama saya, masalahnya besar. Terus saya bilang, doa sama Allah Bu, doa sama Allah Pak, minta sama Allah. Terus dia jawab begini, ah kayaknya mah Allah nggak bakal ngabulin Ustaz. Nah, gitu. Dia ngomong gitu. Belum juga doa udah memponis kalau Allah nggak bakal ngabulin. Padahal janjinya Allah di sini jelas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ngadu sama saya, akan saya jawab kata Allah. Dan ingat, satu-satunya yang nggak bisa dilakukan oleh Allah apa? Ingkar janji. Dan ini kan janjinya Allah. Cuma kadang-kadang kita yang sombong. Kita yang kadang-kadang tuh berdoa itu cuma habis sholat. Itu pun kita berdoa membaca doa yang tidak kita mengerti artinya. Iya kan? 90% umat Islam hari ini berdoa setiap setelah sholat. Nggak ngerti apa yang dia doain. Nggak ngerti apa yang dia minta. Ya kan? Nggak ngerti apa yang dia minta. Nggak ngerti arti dari doanya. Bagaimana Allah mau mengabulkan? Nah kita aja nggak paham apa yang kita minta. Ya kan? Kita aja nggak ngerti apa yang kita adukan sama Allah. Kita aja nggak ngerti apa yang kita mintakan sama Allah. Terus kita berharap dikabulkan. Nggak bisa, nggak bisa. Maka mulai dari hari ini, mari kita ubah gaya kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita kemudian pengen doanya pakai bahasa Arab, maka pastikan kita pahami itu arti doa. Apa sih arti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita tahu arti Rabbana zalamna anfusana, bisa nangis kita baca doa itu. Ya kan? Tapi kenapa kita kemudian ketika baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak ada tergetar hati kita. Biasa aja gitu. Karena kita tak tahu artinya. Kita enggak tahu artinya. Ya. Terus kita
Baca doa apa lagi? Ya, baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Paham nggak kita? Luar biasa. Kalau paham kita artinya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau doa yang ini saja kita pahami artinya, pasti kita rukun sama pasangan kita. Pasti kita makin sayang sama suami kita, walaupun sengeselin apa dia. Pasti kita sayang sama istri kita, walaupun senyebelin apa dia. Pasti kita nggak mau ngata-ngatain anak kita, walaupun sebandel apa dia. Kalau kita paham arti doa ini. Cuman habis doa dia setelah salat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah dia baca doa ini, terus anaknya, "Ma, minta jajan." "Ah, kau nih, jajan mulu. Anak siapa sih? Nggak tahu diri." Langsung digituin anaknya. Padahal dia baru baca doa tadi itu. Nah, masalahnya dia nggak paham apa doa yang dia baca. Makanya kayak gitu responnya. Nggak ngefek dalam kehidupan artinya. Karena apa? Karena polanya berkomunikasi dengan Allah salah. Caranya berkomunikasi dengan Allah error. Online-nya dengan Allah sinyal nggak kuat. Salah sinyal. Gitu. Salah jaringan. Ini masalahnya, Ibnu Abbas. Kenapa doa kita itu belum menjadi pembela buat kita? Karena kita tak paham dan tidak mengandalkan doa kita kepada Allah. Padahal Allah sampaikan, mereka-mereka yang malas berdoa, mereka-mereka termasuk golongan yang sombong. Di mana tempatnya? Masuk neraka jahanam dalam kondisi hina, sehina-hinanya hina. Nauzubillahimin. Makanya yang pertama, agar kita termasuk orang yang beruntung, doa, Pak. Jangan bosan berdoa. Kalau memang kita tidak paham doa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Emang Allah tak paham apa bahasa Indonesia? Sebelum kita bisa berbahasa Indonesia, Allah udah lebih dulu tahu bahasa Indonesia. Iya kan? Hah? Sebelum KBBI itu dibikin, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dibikin, Allah udah tahu lebih dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia. Kalau tak ngerti bahasa Arab, ya kan? Biar kita bisa nikmat gitu loh. Biar kita bisa nangis gitu loh. Biar kita bisa merintih, menikmati rintihan kita kepada Allah. Biar kita bisa menikmati curhatan kita kepada Allah. Biar kita khusyuk mengadukan problematika kita kepada Allah. Ya kan? Nah, begitu. Ini yang pertama. Terus selanjutnya, jangan pernah kemudian mengukur, ya, menghina Allah dengan mengukur kemampuan Allah. Apa maksudnya? Nah, ini juga cukup sering saya temui ini. Curhat ke saya kadang-kadang sejam, 2 jam, bahkan 3 jam curhat saya dengarkan masalah. Besar masalahnya kata dia. Ya. Terus saya bilang, oke, yang pertama Bapak Ibu, bilang, sebanyak itu masalah Bapak Ibu tadi yang Bapak Ibu ceritakan ke saya. Sudah seberapa sering Bapak Ibu mengadukan itu kepada Allah dalam doa-doa Bapak Ibu? Ya gimana ya Ustaz ya? Kami tidak yakin Allah doa kami itu bakal dikabul sama Allah. Kami tidak yakin ya Allah, Ustaz, masalah kami sebesar ini bisa selesai dengan doa. Nah ini, saya bilang istighfar Pak. Omongan Bapak barusan itu omongan yang menghina Allah. Jadi menghina Allah itu tidak perlu kemudian tunjuk tangan ke langit. Wahai Allah, di mana engkau? Ayo berantem. Tidak perlu begitu. Tidak perlu begitu baru dibilang menghina Allah. Ya kan? Kita kemudian meragukan doa kita kepada Allah, meragukan doa kita ini apakah bisa kemudian menyelesaikan masalah, itu udah termasuk menghina Allah. Ya. Jadi hati-hati. Seberat apapun masalah ya Bunda Bapak, adukan sama Allah. Tidakkah cukup kita belajar dari kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Zakaria di surat Maryam. Coba nanti dibuka ya. Surat Maryam mulai dari ayat 1. Ya, mulai dari ayat 1. Ya, ayat 2 lah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzikru rahmati rabbaka 'abdahu Zakaria. Ya. Ketika kemudian Zakaria meminta kepada Allah, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika kemudian Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, nidaan khafiyya, suara yang lirih.
Lirih itu apa ya? Melas gitu loh. Ini Nabi loh, doa melas gitu. Doa sama Allah kondisi melas. Kenapa melas? Apa yang dia minta di ayat keempatnya? Qala Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syai'au walam akum bidu'aika Rabbi syakiya. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Lihat deh, Nabi ngadu kepada Allah. Nabi doa kepada Allah. Ya, sesungguhnya ya Allah, Tuhanku, tulangku ini udah lemah. Kepalaku udah dipenuhi uban, artinya udah tua. Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Tengok ya, melas nih doanya. Terus apalagi lanjutannya di surat Maryam ayat 5-nya? Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku. Wa inni khiftul mawali min waroi wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliyah. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku, ya Allah. Apa yang aku khawatirkan kalau sepeninggalku, kalau aku nanti meninggal, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dan istri. Ya kan? Jadi apa artinya nih? Mustahil nggak kira-kira permintaannya nih? Nabi Zakarianya tulangnya udah lemah, rambutnya udah memutih, berarti udah tua. Begitu juga istrinya. Udah gitu istrinya mandul. Minta apa? Minta keturunan. Itu kira-kira sesuatu yang mustahil nggak? Kalau pakai logika kita manusia. Mustahil kan? Mustahil. Kalau pakai logika kita manusia, mustahil. Tapi apa kata Allah? Karena Nabi Zakaria minta sama Allah, mengandalkan doanya, tidak menghina Allah dengan mengukur kemampuan Allah, tidak meragukan doanya, apa kemudian jawabannya? Maka kemudian jawabannya di surat ke-7 ayat ke-7 surat Maryam. Allah berfirman, dijawab sama Allah. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inni nubashiruka. Sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu. Bigulamin ismuhu Yahya. Dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Lihat, balasan dari Allah kepada hambanya yang kemudian mengandalkan doa. Semustahil apapun itu. Langsung dikasih sama Allah. Kabar gembira, dikasih anak laki-laki. Nggak cukup cuma dikasih anak laki-laki, langsung Allah yang kasih nama. Tuh, keren nggak? Ya kan? Allah yang kasih nama. Bigulamin ismuhu Yahya. Yang mana nama ini belum pernah kami kasih sebelumnya. Nah, jadi ini adalah nama pertama daripada hamba Allah yang bernama Yahya. Dikasih sama Allah. Hadiah kepada Nabi Zakaria karena sudah mengandalkan doa. Jadi ayah bunda bangga semua. D yang pertama. Dasi dari doa. Jangan pernah meremehkan doa. Semustahil apapun kondisi kita. Serunyem apapun masalah kita. Segede apapun problematika kita, maka tetaplah kita kemudian yakin atas doa-doa kita. Dengan syarat apa? Pahamilah kalau berdoa. Jangan sampai tak paham berdoa. Ya kan? Karena kalau kita tidak paham, bagaimana kemudian mau dikabul doanya? Yang minta aja tidak paham apa yang dia minta. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Dasi, del. Doa. Baik. Berikutnya apa? A. Apa ini A? Kalau D tadi doa, maka A-nya adalah ampunan. Apa? Ampunan. Dicatat ya. Saya izin minum dulu ya. Maka A-nya adalah ampunan. Ya, kalau D-nya tadi doa, A-nya ampunan. Nah, ampunan ini kita bisa lihat ya di mana petunjuknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kemudian bisa menjadi bagian dari syarat agar kita menjadi hamba yang beruntung? Maka rumusannya ada di surat Al-Anfal ayat 33. Kalau tadi surat Ghafir ayat 60, 40.60, surat ke-40 ayat 60. Kalau sekarang Al-Anfal ayat 33, surat ke-8 ayat 33. 8.33. Nah, catat ya, ini rumusnya. 8.33. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, selama engkau berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, yaitu umat baginda Rasulullah SAW, selama mereka memohon apa? Ampunan. Nah, jadi selama kemudian kita masih rutin minta ampun sama Allah, maka kita akan terhindar daripada azabnya Allah. Maka lawan dari terhindar dari azabnya Allah berarti dapat kemudian rahmatnya Allah. Berarti beruntung dah? Beruntung. Lawan dari tidak masuk neraka berarti masuk masuk surga, kan begitu? Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau kita masih rutin minta ampun sama Allah, maka insya Allah kita terhindar dari masuk pada neraka. Akan masuklah kemudian ke surga, sehingga kita bagian daripada umat baginda Rasulullah SAW yang beruntung tadi. Cuma pertanyaannya, berapa kali kita beristighfar dalam sehari selama ini? Ya kan? Selain kemudian istighfar yang kita ulang 3 kali setelah habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cus terbang. Ya kan? Nah, coba. Berapa kali kita istighfar? Selain kemudian istighfar kita setelah ba'da sholat. Rasulullah SAW maksum. Tak lagi diberi berdosa. Ya kan? Berapa istighfarnya sehari? Minimal 100. Itu Rasul. Kekasihnya Allah. Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Dijamin masuk surga. Ya kan? Bahkan tidak akan masuk surga semua umat manusia kecuali baginda Rasulullah SAW masuk surga duluan. Kan gitu. Ya kan? Nah, itu aja istighfarnya 100. Lah kita nasib belum jelas, jaminan surga jauh, ya kan? Ya. Keturunan nabi pun tidak, hafal Quran cuma seayat 2 ayat, sholat masih sering bolong-bolong, gibahin orang masih suka, fitnah orang masih jadi hobi, julid sama orang masih jadi kebiasaan, masih punya prinsip SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Berapa kali istighfarnya sehari? Itu problemnya. Maka kalau saya bilang, di Masjid Muslim Milioner ke SPA semua ke santri, ada catatan khusus. Pokoknya minimal 1.000 kali sehari kita beristighfar. Minimal. Itu pun sebenarnya masih kurang kalau diadu sama dosa kita. Ya. Maka marilah banyak-banyak. Setelah kita tadi dengan doa, maka yang kedua adalah banyak-banyak kita beristighfar. Ya kan? Banyak-banyak istighfar. Karena gini ayah bunda bangga semua. Semua kesusahan, semua kegundahan, semua kegelisahan, semua kekhawatiran, semua masalah yang hadir dalam kehidupan kita hari ini itu karena sombongnya kita. Itu karena kemudian kufurnya kita. Itu karena membangkangnya kita. Itu karena maksiatnya kita. Tidak karena siapa-siapa. Tidak karena siapa-siapa. Maka cukuplah kita belajar dengan kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika kemudian Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh orang untuk curhat. Yang pertama yang datang itu adalah orang yang bisnisnya lagi bangkrut. Ya kan? Bisnisnya lagi bangkrut, datang. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Disuruh sama Imam Hasan Al-Basri untuk banyak-banyak beristighfar. Maka si orang tadi bilang, oke baik wahai Imam, akan saya lakukan. Setelah kemudian tidak lama datang lagi sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai momongan. Maka curhat sama Imam Hasan Al-Basri. Minta petunjuk, minta nasihat. Maka Imam Hasan Al-Basri ngasih nasihat. Nasihatnya sama. Disuruh kemudian istighfar. Maka baik kata pasangan ini kami akan lakukan wahai Imam. Setelah berlalu yang pasangan ini, maka datang lagi kemudian satu orang lagi. Ya kan? Maka datang lagi satu orang lagi meminta petunjuk juga kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka yang datang ini siapa? Yang datang ini adalah orang-orang pimpinan
sebuah masyarakat gitu ya, sebuah desa yang mengadukan daerahnya sudah lama sekali kemarau, tidak turun hujan. Dia sebagai imam, sebagai pimpinan, sebagai kepala suku, lah ibarat kata, minta petunjuk. Harus apa yang harus kami lakukan, wahai imam, agar kemudian kemarau panjang ini berakhir. Maka Imam Hasan al-Basri juga memberikan nasihat yang serupa, yaitu agar sampaikan kepada masyarakatmu, kepada rakyatmu, agar kalian perbanyak beristighfar. Maka kata ketua suku tadi, baik, akan kami lakukan, wahai imam. Gitu kan? Akan kami lakukan. Maka setelah kemudian berlalu ini, maka muridnya Imam Hasan al-Basri tadi, yang mendengar curhatan tiga orang yang berbeda ini, terheran-heran. Mereka bertanya, wahai imam, tadi tiga orang tuh datang kepada engkau untuk minta nasihat, itu masalahnya beda-beda. Ada yang bisnisnya lagi hancur, ada kemudian yang nggak punya anak, nggak dikarunia anak, ada yang kemudian kampungnya tidak dituruni hujan, sudah lama kemarau. Tapi solusi yang kau berikan sama, wahai imam. Engkau menyuruh mereka sama-sama melakukan istighfar. Kok bisa? Masalahnya beda-beda, tapi solusi yang kau berikan sama. Nasihat yang kau berikan sama. Kenapa, wahai imam, kok bisa begitu? Maka Imam Hasan al-Basri menjawab, wahai muridku, ini bukan solusi dari saya. Itu bukan nasihat dari saya. Itu adalah solusi dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di surat Quran surat Nuh. Ya, Quran surat ke-71. Dimulai dari kemudian ayat ke-10. Nanti coba baca. Ayat 10, 11, 12. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka di lanjutan ayatnya, kalau udah mohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midroro, maka Allah akan mengirimkan dari langit, ya, akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maka selesai tadi masalah satu kampung yang kemarau tuh. Dengan beristighfar Allah turunkan kemudian hujan dari langit. Terus di ayat ke-12-nya, wa yumdidukum bi amwal, dan akan ditambahkan, akan diperbanyak hartamu. Maka orang yang tadi bangkrut tadi itu akan dikasih harta, diperbanyak harta. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan anak-anak. Ya, akan diperbanyak harta dan akan dikaruniai dan tidak cukup di situ, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, serta akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk. Artinya apa tadaburnya Ibnu Abu Qasim? Apapun masalahnya, apapun problematikanya, Allah menyampaikan kepada kita, cukup memohon ampun sama Allah, cukup ngaku salah sama Allah, cukup ngaku kalah sama Allah, cukup dengan menyerah sama Allah, Allah akan kasih beres itu masalah. Gitulah trik. Tapi balik lagi, kita kadang-kadang terlampau mengandalkan kepintaran kita, terlampau mengandalkan kekuasaan kita, terlampau mengandalkan banyaknya teman kita. Sehingga kita lupa untuk kemudian beristighfar, minta ampun, ngaku salah, tunduk menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah. Kita kadang agar masalah kita beres, kita lebih memilih menghinakan diri kita di hadapan manusia daripada menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita kadang masih sering lebih memilih menghinakan diri kita di hadapan benda daripada menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ketika kemudian masalah tak selesai-selesai, kita protes sama Allah. Kata Allah, error bos. Salah jalan bos. Nah, jadi begitulah kira-kira. Agar kita berun. Oke, itu baru udah jam 6, udah terang. Gimana? Lanjut atau selesai? Saya mau dengar dulu beritanya di kolom chat. Jangan-jangan nih, saya sendiri yang ngomong nih. Tahu-taunya orang udah pada masak, udah pada ke sawah, udah pada main-main, ya kan? Sepi kan? Lanjut apa nih? Apa kita lanjutkan C-nya nanti? Lanjut Ustaz katanya tuh. Oh lanjut. Oh masih ada ya. Saya kira saya Ada. ngomong sendiri dari tadi. Oh ada. Masya Allah. Lanjut ya. Lanjut, Masya Allah. Pada semangat nih Ustaz.
Baik, kita lanjut. Itu tadi DA, D-nya doa, A-nya ampunan. Maka ibunda maka kesemua dari sekarang, mulai detik ini, mari kita perbanyak istighfar. Ya, pakai istighfar counter dulu, yang digital tuh yang ditaruh di jari, gitu. Biar kita punya ingatan. Istighfar, istighfar, istighfar. Banyak keutamaan-keutamaan istighfar. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan keutamaan istighfar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi yuk, kita perbanyak istighfar. Tapi istighfarnya itu juga jangan cuma di lisan. Maka ketika lisannya beristighfar harus dibarengi dengan perasaan. Apa perasaannya? Emang perasaan ngaku salah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau kita kemudian nikmati istighfar kita tuh, kita bawakan dengan perasaan, maka bisa nangis kita dengan istighfar kita tuh. Ya, betul-betul kita bawa perasaan, kemudian perasaan penuh dosa. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika kita beristighfar, kita ingat dosa kita. Kita ingat setiap kemudian keingkaran kita kepada Allah. Kita ingat setiap pembangkangan kita kepada Allah. Kita iringi istighfar kita tuh dengan betul-betul rasa minta ampun. Orang minta ampun itu kan takut ya. Orang minta ampun itu kan kondisinya harusnya takut. Kondisinya harusnya lemah. Kondisinya harusnya betul-betul ya minta ampun. Gimana sih minta ampun tuh? Kita minta ampun sama manusia gimana? Pasti kan ya gelisah, takut, was-was gitu. Maka yuk kita hadirkan rasa itu di istighfar kita, gitu ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi kalaulah kemudian kita bisa lakukan itu ya Bunda Bang Atau, kalau kita bisa menangis dalam istighfar kita, mustahil kemudian Allah nggak ampunkan kita, dan mustahil nggak Allah bereskan masalah kita. Mustahil. Demi Allah saya bersumpah. Allah tak akan sanggup meninggalkan hambanya yang menangis dalam istighfarnya. Allah tak akan sanggup mengabaikan hambanya yang menangis dalam istighfar. Demi Allah saya sampaikan, Allah tak akan pernah meninggalkan hambanya yang berdarah air mata ketika beristighfar. Ngaku dosa, banyak salahku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku tak sanggup ya Allah mengemban masalah ini ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kasih aku solusi ya Allah. Bantu aku ya Allah. Nah, merintih, ayo bun. Ayo kita coba merintih di hadapan Allah. Kita bisa merintih di hadapan manusia, tapi kita jarang mau merintih di hadapan Allah. Kita mau menundukkan kepala kita meminta kepada manusia, tapi kita jarang menundukkan kepala kita meminta kepada Allah. Sombong betul kita di hadapan Allah. Ya kan? Sombong betul kita di hadapan Allah. Jadi jangan kita tukar, ya. Kalau kita mau merataplah di hadapan Allah, meratap di sujud-sujudnya kita. Latih, ya kan? Latih istighfar tuh. Dawamkan, ya kan? Lancarkan lisan ini istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Sampai nanti di satu titik, baru 3 kali kita beristighfar, udah berderayan air mata kita. Baru 3 kali kita beristighfar, udah bergetar betul hati kita. Udah bergetar hebat hati kita. Ya kan? Bahkan kemudian belum sempat kita berdoa sama Allah. Karena nangisnya kita, Allah sudah kabulkan permintaan kita. Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tuh tahu apa yang ada dalam sanubari kita. Allah tuh tahu masalah apa yang kita hadapi. Allah tuh tahu. Tahu Allah tuh. Ya kan? Cuma Allah tuh nunggu kapan kita merangkak menghinakan diri di hadapan Allah. Itu aja yang Allah tunggu tuh. Kapan kita kemudian balik kanan dari kesombongan kita, balik kanan menghadap Allah. Kapan kita balik ke Quran, kapan kita balik ke masjid, kapan kita balik ke sejadah, kapan kita bangun dari tidur kita di tahajud kita untuk meratap, merintih, mengadu, curhat sama Allah.
Itu yang Allah tunggu. Bukan karena Allah nggak tahu. Tahu Allah tuh. Tahu Allah tuh. Cuman Allah tuh nunggu kita yang tak pernah datang-datang. Ya kan? Nunggu kita yang tak pernah hadir-hadir di hadapan Allah. Begitu ya Bunda. Ya. Nah itu D sama A-nya. Nah, maaf ya, jadi melo hari ini. Nah, saya minum dulu ya, biar agak biar melonya hilang. Banyak dosa kita. Jangankan dosa kita kemarin, dosa kita dari tadi bangun tidur sampai sekarang aja udah nggak bisa kita hitung. Jangankan dosa kita kemarin, dari tadi bangun tidur sampai sekarang aja udah nggak bisa kita hitung dosa. Nah, jadi banyak dosa kita ya Bunda, mari kita minta banyak-banyak minta ampun. Baik, kita lanjutkan. Setelah doa tadi ampunan, maka S-nya adalah syukur. Nah, dasi, S-nya apa? Syukur. Ya, agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung, maka setelah kita andalkan doa kita dan kita dawamkan ampunan kepada minta ampun kepada Allah, maka kita perbanyak syukur. Ya, syukur. Bagaimana kemudian Allah kasih kasih clue itu kepada kita di surat Ibrahim ayat 7, 14. Surat Ibrahim itu surat ke-14 ayat 7. Ini mah hafal semua. Ini apa namanya? Familiar sekali ayat ini. Ya, 14.7. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu memberikan pengertian, mencoba memahamkan engkau, mencoba memaklumkan engkau, begitulah kira-kira maksudnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada engkau. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras, pedih. Ya. Nah, syukur itu seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Seringan-ringannya syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, separipurnanya syukur dengan nambah taat, ngurangin maksiat, Bapak Ibu. Maka apa maksudnya biar beruntung? Maka kemudian setiap hari lisan kita itu ala kulihal alhamdulillah. Kita dawamkan. Ala kulihal itu alhamdulillah. Dapat bonus alhamdulillah. Bisnis lancar alhamdulillah. Ya kan? Anak manut-manut, patuh-patuh alhamdulillah. Pasangan menyenangkan alhamdulillah. Terus kita buktikan juga syukur kita itu dengan menambah taat. Pastikan setiap hari kita tuh taatnya bertambah daripada kemarin. Ketaatan kita itu bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus. Maka itulah separipurnanya syukur. Tidak ada orang yang kemudian ngaku bersyukur tapi tetap bermaksiat sama Allah. Itu bukan syukur, kufur. Lawannya syukur. Kufur. Ya. Jadi simple. Mau mengukur diri kita nih, termasuk hamba yang bersyukur atau tidak, simple. Gimana ngukurnya? Coba kita cek diri kita dalam sehari-hari. Masih ringan nggak kita melaksanakan maksiat? Lagi jalan-jalan ke mall, ini hari Minggu. Mungkin habis ini nanti akan ada yang main ke mall, mungkin ke time zone bawa anaknya mungkin, atau ke wisata dan seterusnya. Ketika kemudian di tempat wisata itu Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Tapi udah antri, kira-kira coba tanya ke diri kita. Apakah kita akan meninggalkan antrian kita tuh yang bakal udah nyampe di ujung, atau kemudian udah lama, udah sejam gue nih antri ini di Ancol. Ntar lah habis ini baru sholat, masih panjang waktu. Cek ke diri kita. Kalau kita memilih kemudian tetap dalam antrian karena sayang udah lama ngantri, maka kita belum termasuk hamba yang bersyukur. Maka kita belum mensyukuri Allah masih izinkan kita ikut antri di situ. Ya kan? Gak usah kemudian yang lain dulu kita. Untuk kemudian rezeki Allah izinkan kita berwisata dengan anak-anak kita sudah mengkufuri itu. Jadi simpelnya, sesimpel itu untuk mengukur apakah kita ini sudah bersyukur atau belum. Maka kalau kita udah tahu indikatornya dan kita mengukur, maka kita akan kemudian makin gampang menangis di hadapan Allah. Karena kita makin banyak sadar, oh iya, aku ini masih banyak kemudian kufur. Kemarin aku masih bela-belain nonton bioskop daripada kemudian sholat gitu. Ya, karena nanggung. Ya, penyakit tanggung. Nah, itu tadi penyakit tanggung. Ya.
Udah nanggung lah. Ya, kan waktu sholat zuhur itu sebelum azan asar. Nah, waktu azan asar kan masih lama. Ada yang begitu. Kapan waktu sholat zuhur? Orang bilang mah jam 12:05. Dia enggak. Waktu sholat zuhur sebelum azan asar. Iya juga. Ya kan? Nah, jadi kalau memang masih begitu kita, ya Allah, kita masih kufur. Ya kan? Jadi kufur itu enggak mesti kemudian kita pakai salib baru dibilang kufur, Bapak Ibu. Enggak, ya. Itu pun sudah termasuk kepada kufur kepada nikmat Allah, kufur kepada kemudian pemberian Allah. Nah, hati-hati ya. Maka banyak-banyak syukur. Dengan apa? Banyak ucapkan lisan kita, dawamkan alhamdulillahirabbil alamin. Jasad kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, hidung kita, mata kita, kemudian rutinkan perbanyak ketaatan, kurangi kemaksiatan. Itu S-nya. Nah, yang terakhir baru das ya. I-nya apa? Maka I-nya adalah ingat sama Allah. Ya, ingat sama Allah. Di mana itu? Di surat Al-Baqarah ayat 152. Ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. 2.152. Gitu ya. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfur. Apa kata Allah? Maka ingatlah kepadaku, aku pun pasti ingat kepada engkau. Nah, ya. Maka kalau kita mau jadi orang yang beruntung, kita sering-sering ingat kepada Allah, biar Allah ingat sama kita. Ya, kita nih kadang-kadang jumpa sama idola kita, misalnya kita mengidolakan seseorang, ya, terus jumpa sama dia, terus dia tahu nama kita, ingat nama kita, oh lama itu senangnya luar biasa, ya kan? Diposting pasti itu, ya kan? Diposting tuh, oh si Anu ingat sama namaku, ya kan? Diingat sama manusia kita senangnya luar biasa. Ini Allah ingat sama kita, aman kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana mempraktikkannya ingat sama Allah? Ala kulihal, dawamkan kemudian kita nisbatkan setiap aktivitas dalam keseharian kita itu dengan nama Allah. Memulai sesuatu, ucapkan bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah, mau meeting bismillah, mau naik motor berangkat bismillah. Dan biasakan mengakhiri sesuatu aktivitas kita dengan alhamdulillah. Selesai makan alhamdulillah, selesai meeting alhamdulillah, selesai belanja alhamdulillah, nyampe di rumah dari mana-mana dari jalan-jalan alhamdulillah, dan seterusnya. Kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Kalau kaget, ucapkan masya Allah. Kalau ada musibah, ucapkan innalillahi. Kalau kemudian ada salah, ucapkan astagfirullah. Kalau lagi semangat, ucapkan Allahu Akbar. Gitu. Jadi kalau janji sama orang, ucapkan khairan insya Allah. Jadi semua yang keluar dari mulut dia itu Allah, Allah, Allah. Apapun aktivitasnya ikut Allah. Gitu. Apapun aktivitasnya ikut Allah dalam keseharian dia. Tidak pernah ketinggalan Allah dalam keseharian. Ya kan? Apapun yang terjadi, ada Allah di situ. Hadir Allah di setiap kejadian kehidupan dia. Itu yang dimaksud dengan fadkuruni adzkurukum. Artinya kalau itu kita lakukan, maka setiap kejadian dalam kehidupan kita 24 jam dalam sehari, insya Allah itu senantiasa dibarengi dengan keberuntungan. Kenapa? Karena Allah hadir di situ. Karena Allah kita libatkan di situ. Karena Allah kita ikutkan di situ. Ajib enggak kalau membersamai hari-hari kita bersama Allah. Menjalani aktivitas kita bersama Allah. Menghadapi masalah kita bersama Allah. Menjalani tantangan-tantangan dalam keseharian kita bersama Allah. Jalan-jalannya kita sama Allah. Kerjanya kita sama Allah. Meetingnya kita sama Allah. Belanjanya kita sama Allah. Masaknya kita sama Allah. Itu loh. Itu yang dimaksud dengan fadhkuruni adzkurkum. Maka kemudian yang keluar dari lisannya Allah. Sehingga kemudian ketika nanti mati,
yang keluar dari lisannya la ilaha illallah gitu. Lancar lisannya mengucapkan asma Allah. Kenapa? Karena semasa hidupnya Allah, Allah, Subhanallah, Bismillah, Alhamdulillah, Insya Allah, Innalillah, Astaghfirullah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu terus yang keluar dari mulutnya sepanjang hidup. Sehingga ketika berakhir hidupnya, La ilaha illallah. Begitulah ya bunda kakak semua yang dimaksud dengan aku beruntung jadi muslim. Kenapa? Karena kita lah yang punya Quran. Kita lah yang dikasih sama Allah Al-Quran, dan Al-Quran ngasih dasi hari ini kita belajar di kajian silat otani. D-nya adalah doa, surat Ghafir ayat 60, 40, 60, terus A-nya ampunan, surat Al-Anfal ayat 33, 833, terus S-nya adalah syukur, surat Ibrahim ayat 7, 14,7, dan I-nya adalah ingat sama Allah, surat Al-Baqarah ayat 152, 2,152. Maka kita ingat-ingat ini, kalau perlu kemudian print besar-besar, tempel. Rumus beruntung. Nah, tempel tuh. 40, 60. Ya kan? Apa namanya? 833. Ya, 14,7. 2,152. Paling nanti kalau ada tamu, apa nih? Nah, kan gitu. Bilang sama dia, tenang, ini bukan nomor togel. Ini nomor angka beruntung gitu ya, rumus beruntung, cetak di poster, taruh di ruang tamu. Masya Allah, aku muslim, aku beruntung. Iya, itu rumusannya. Nah, begitu ya bunda bang kakak semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kelamaan kali ini ya. Ada sesi tanya jawab bang? Biasanya silat otak ada sesi tanya jawab ya. Monggo, itu saja dulu dari saya. Kalau memang ada sesi tanya jawab, saya balikkan dulu kepada MC. Saya tutup sementara dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Pada. Masya Allah, syukran kepada Ustadz Duben yang telah membawakan kajian pada pagi hari ini. Untuk informasinya ada ya, untuk sesi tanya jawab ada dari para jemaah sekalian. Nah, tafadol, untuk ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat ataupun secara langsung ya, Ibu ya. Bisa silakan di on kan untuk audio dan videonya, Hai Bunda Bang. Oke, baik, silakan. Apakah ada yang bertanya dari Ayah Bunda Bangka semua? Ini udah ada. Oke, dari kolom chat ada yang bertanya, Ustadz Deben. Ya, gimana? Izin bertanya Ustadz, sejauh mana doa kita sudah terkabul atau belum? Atau mungkin sudah terkabulkan tetapi tidak paham sinyal sehingga tidak mengambilnya. Seperti itu. Hatur nuhun Ustadz. Nah, gimana tadi pertanyaan sejauh ini doa sudah terkabul kan? Sejauh mana doa kita Oh, sudah terkabul atau belum? oke. Sejauh mana doa kita sudah terkabul apa belum? Ya kan? Jadi begini, ayah bunda bapak kakak semua. Doa kita itu, ya, doa kita itu tidak ada yang tidak terkabul. Itu dulu yang kita harus paham konsepnya. Ya, jahat betul Allah, tidak mengabulkan doa kita. Kan udah jelas janjinya Allah. Udu'uni astajib lakum. Ya kan? Nah, doa sama aku. Pasti ini saya aku kabulkan kata Allah. Aku jawab, aku kasih kata Allah. Ya, jadi konsep yang pertama yang harus kita pahami adalah saat kita berdoa, saat itu juga Allah kabulkan. Sudah Allah kabulkan. Tinggal memang ada yang kemudian Allah kabulkan di bumi, di dunia, di dunia. Ada yang kemudian Allah tunda kemudian hadiah dari doa kita itu nanti di akhirat. Ya, dalam salah satu hadis, ya, hadis sahih diceritakan ketika nanti kemudian para umat manusia itu setelah berkumpul di padang mahsyar, maka akan ada sebagian dari golongan manusia yang kepadanya datang malaikat membawakan hadiah, ya, hadiah pahala sebesar gunung Uhud, ya, membawakan hadiah pahala sebesar gunung gunung Uhud. Nah, bagi yang udah pernah umroh, pernah haji, pasti tahu tuh sebesar apa gunung Uhud. Gede gunung Uhud tuh. Ya, maka kemudian segolongan manusia ini bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat apa nih? Gitu kan? Hadiah apa nih? Maka malaikat itu menjawab, ya, ini adalah hadiah pahala untuk kalian
atas doa-doa yang kalian panjatkan semasa hidup di dunia, tapi belum Allah kabulkan saat di dunia, tapi kemudian diganti dengan pahala di akhirat di saat ini. Sehingga kemudian segolongan manusia tersebut menjawab, kalaulah ku tahu seperti ini, maka aku berharap semua doaku waktu di dunia dikabulkannya di akhirat. Nggak usah dikabulkan di dunia. Nah, begitulah kira-kira. Jadi tidak ada kemudian doa yang tidak dikabul. Semua doa kita tuh sudah dikabul. Itu prinsip yang pertama. Terus prinsip yang kedua, kita harus paham bahwa sebagaimana kita mengimani sifat Allah adalah maha tahu. Betul? Allah maha mengetahui, betul? Sepakat? Sepakat. Baik. Maka ketika kita berdoa, Allah sudah mengabulkan permintaan kita. Tapi Allah yang lebih tahu. Entah itu waktunya, kapan waktu terbaik untuk dihadirkan jawaban doa kita itu, atau kemudian bentuknya, bentuk terbaik daripada jawaban-jawaban doa kita. Jadi jangan kemudian pernah beranggapan dalam hati bahwa doa kita belum dikabul. Doa kita itu sudah pasti dikabul. Ya kan? Doa kita itu sudah pasti dikabul. Cuman Allah yang lebih tahu kapan waktu terbaik dan Allah yang lebih tahu bentuk terbaik dari balasan doa kita. Kita mungkin minta doanya minta mobil. Tapi menurut Allah yang lebih baik untuk saat ini bukan mobil untuk kita, motor. Ya udah, itu adalah pengabulan doa daripada Allah. Gitu. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah mengimani itu. Nggak akan kemudian, ya Allah nggak ngabulin doa aku, dikasihnya motor. Enggak, Allah kabulkan doa kita. Cuman Allah kasihnya dalam bentuk motor, bukan mobil. Karena tadi prinsipnya, ketika kita berdoa, maka dengan kemaha mengetahuannya Allah, Allah yang lebih tahu kapan waktu terbaik, dan Allah yang lebih tahu bentuk terbaik daripada solusi yang pas untuk kita. Allah yang lebih tahu apa sebenarnya yang pas untuk kita. Nah, begitu. Nah, jadi prinsipnya adalah doa kita tuh pasti dikabul. Ada orang sakit, udah doa ya Allah, Bang, tapi belum juga sehat-sehat. Ingat, Allah yang lebih tahu kapan waktu terbaik. Nabi Ayub tuh berapa tahun? 20 tahun sakitnya, baru sehat. Nabi itu. Lah kita kan balik lagi, kita nih siapa? Kan gitu. Dan selama 20 tahun itu Nabi Ayub tak pernah kemudian kecewa dengan doa-doanya. Karena Nabi Ayub orang beriman. Nabi tahu bahwa doanya sudah dikabul. Cuma memang dengan kemaha mengetahuannya Allah, Allah yang lebih tahu waktu terbaik untuk kemudian disehatkan. Dan Allah yang lebih tahu bentuk terbaik daripada jawaban doa-doa begitu. Oke. Jadi jangan kita atur-atur Allah. Karena Allah yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Allah. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, kita suka ngatur Allah dengan doa kita. Ya Allah, berilah aku mobil ya Allah. Mobil ya Allah ya, jangan motor. Mobil Allah. Toyota ya Allah ya, jangan Daihatsu. Nah, itu kan ngatur-ngatur Allah. Jangan. Kualat gitu nanti. Nah, begitu ya. Nah, begitu pola sudut pandangnya begitu. Sebagai kita hamba Allah yang beriman. Begitu. Ada lagi? Nah, seperti itu Bunda untuk pertanyaan tadi dari Bunda Siti ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Tuben telah menjawab Ya. pertanyaan. Selanjutnya ada lagi nih ya. Apa tuh? Ustadz izin bertanya, apakah ketika berdoa kita harus mengucapkan apa keinginan kita? Terkadang sering malu keinginan itu banyak sekali, sementara dosa lebih banyak lagi. Seperti itu, Ustadz. Siap, siap. Baik. Kalau yang pertama gini, tidak perlu malu sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak ucapkan, Allah udah tahu. Jadi ngapain lagi malu sama Allah? Ya kan? Ngapain malu sama Allah? Kalau ibu mau minta sama saya, bolehlah malu-malu. Kenapa? Karena kalau nggak ibu ucapkan, saya nggak tahu. Ya kan? Karena saya bukan dukun. Bukan cenayang yang bisa baca apa dalam hati. Nah, gitu kan. Tapi kalau Allah, kita tidak ucapkan, Allah sudah tahu. Jadi itu dulu. Tapi kalaupun kemudian tak sanggup lisan ini,
mengutarakannya. Kalau saya, kan saya juga sering di posisi yang saking banyaknya rasanya yang mau dicurhatkan sama Allah, akhirnya bingung mau mana dulu nih yang mau saya curhatkan. Maka kalau saya biasanya saya sudahi dengan istighfar. Pada akhirnya saya beristighfar, astagfirullah. Terus saya meratap dalam istighfar saya. Saya menangis senangis-nangisnya dalam istighfar saya. Udah selesai. Paling saya tutup dengan doanya, ya Allah, Engkau Maha tahu kegundahan hamba ya Allah. Engkau sudah tahu apa yang dalam isi hati hamba ya Allah. Ya Allah, hamba serahkan kepada Engkau ya Allah. Udah selesai. Jadi lirihnya istighfar begitu. Makanya orang tuh sering nanya teman-teman, bahkan orang tua saya kemarin waktu umroh, ayah sama mama umroh gitu, nanya, mama tuh nanya berkali-kali, kamu mau didoain apa Yud? Mama saya manggil saya Yudi. Mau didoain apa Yud? Satu aja mak, mintakan apa namanya, mintakan pada Allah biar apa namanya, mintakan ampun buat Yudi. Mintakan ampun saja mak depan Ka'bah. Oh iya itu udah pasti kata mama. Terus apa lagi? Enggak mak itu aja. Sampai 3 kali ditanya sama mama. Masa itu aja permintaan kau? Nggak ada yang lain. Apa kayak doa apa gitu yang ini yang urgent gitu biar mama doakan depan Ka'bah. Nggak ada mak, itu aja. Setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya yang mama bisa lakukan, doakan biar Yudi diampunkan sama Allah. Doakan di depan Ka'bah. Nah itu aja permintaannya. Dan itu jadi kebiasaan saya ke semua orang. Sahabat saya, teman saya, relasi bisnis, semua yang ikut, yang umroh kadang-kadang WA Ustaz atau Bang, saya mau umroh nih, ada doa kah? Ya udah, satu aja ampunan. Ampunan ya udah selesai. Kenapa? Karena ketika Allah sudah ampuni kita, apa yang tidak dikasih sama Allah? Apa yang tidak dikasih sama Allah? Ibu kalau udah ngampuni kesalahan anak di rumah, apapun dia minta ibu kasih, belum? Iya, itu manusia dengan manusia. Ini manusia dengan sang Khalik, sang Maha Kaya. Yang penting Allah tuh udah ampunkan kita, itu yang penting. Itu yang penting. Karena saya punya keyakinan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Asal Allah sudah ampuni kita, selesai urusan kita semua. Nah, gitu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada tukang roti kan waktu itu, apa kemudian yang kau dapat dari istighfarmu ini wahai tukang roti? Semua hajatku sudah Allah kasih. Tak ada lagi yang tidak Allah kasih kecuali satu. Apa tuh? Jumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kata Imam Ahmad, nah, saya lah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, gitu. Nah, jadi minta ampun sama Allah, selesai masalah kita. Nah, begitu kalau cara saya. Ada lagi? Masya Allah. Sudah terjawab ya. Semoga terjawab Ibu Wida pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya, Ustadz Ya, Beben. Oke, siap. Satu lagi. Ustadz, izin bertanya. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqomah. hmm. Bagaimana bagi kita yang sholatnya di rumah? Apakah masih bisa waktu tersebut termasuk di waktu terbaik bagi kita yang sholat di rumah? Nah, seperti itu, Ustaz. Oh, salah satu waktu mustajab itu antara azan dan iqomah. Apakah itu berlaku buat kita yang di rumah, betul ya? Ya, berlaku, berlaku. Bahkan sebenarnya sholat sunnah qobliyah itu baiknya dilakukan di rumah buat yang ikhwan ya. Yang ikhwan kan sholatnya di masjid. Ya, jadi kalau ada ikhwan sholat di rumah itu akhwat, bukan ikhwan, ikhwat. Jadi kalau bapak sholat di rumah bu, kasih mukena. Jadi misalkan, mah bapak mau sholat, tolong siapin dong. Oke, gitu. Gelar sajadah, taruh mukena bu, jangan sarung, taruh mukena, ya kan? Pasti nanti protes, loh, kok mukena bu? Bapak nih yang mau sholat. Iya pak, sholat lah. Itu kan untuk sholat. Tapi ini kok mukena, bapak yang mau sholat nih. Loh, bapak mau sholat, pakai mukena dong. Lo kok pakai mukena? Kan bapak ini cowok. Oh, bapak cowok toh. Karena setahu aku yang sholat di rumah tuh cewek, Pak. Kalau cowok tuh di masjid. Nah, begitu. Tapi kalau udah akrab betul sama bapak, ya kalau masih agak renggang-renggang dikit, jangan. Bahaya nanti. Perang saudara nanti di rumah ya. Saya yang salah. Nah, jadi apa namanya? Bahkan sholat sunnah qobliyah itu ahsannya di rumah. Setelah sholat sunnah qobliyah baru jalan ke masjid. Makanya buat para marbot masjid, ya kan, disetting 10 menit jeda antara azan dengan iqomah. Jangan setelah
La ilaha illallah. Baru doa azan langsung Allahu Akbar, asyhadu an la, itu namanya tak bagus. Kasih 10 menit jeda antara azan dengan iqomah. Kenapa? Karena ahsannya buat yang ikhwan, sholat sunnah qobliyah itu di rumah. Ya kan? Kenapa di rumah? Karena bapak itu harus tetap memberikan contoh yang baik kepada anggota rumah. Maka peisi rumah, baik istrinya, baik anak-anaknya, harus tetap melihat dengan mata mereka kalau ayahnya itu ada sholat di rumah. Gitu. Nah, barulah beranjak ke masjid. Nah, di perjalanan dari rumah ke masjid itu berdoa. Kenapa? Karena itu jeda antara azan dengan iqamah. Jadi itu termasuk. Jadi sama buat ibu-ibu. Udah selesai azan, ya kan, sholat qobliyah, doa sambil nunggu dengarkan iqamah dari masjid begitu. Tapi kadang-kadang iqamahnya nggak kedengaran Ustaz dari masjid karena mic-nya mic di dalam. Ya udah kira-kira aja udah 10 menit, ya udah berarti udah iqamah. Baru langsung sholat. Begitu ahsannya. Begitu kira-kira. Ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, semoga terjawab ya pertanyaannya untuk ayah bunda sekalian semuanya. Nah, mungkin dicukupkan untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawabnya yang secara langsung dijawab langsung oleh Ustadz Beben. Nah, untuk Ya. selanjutnya sisa pertanyaannya bisa langsung kemudian ayah bunda Bang Kakak sampaikan kepada masing-masing CS-nya. Dan insya Allah selanjutnya akan dijawab juga tentunya oleh ustadz-ustadz kita ataupun oleh ayah Beben langsung. Seperti itu ya, ayah bunda. Nah, Masya Allah, bagaimana pagi hari ini? Pagi hari ini udah mendapatkan ilmu baru ya, Masya Allah. Dan semoga setiap dari pertanyaannya, setiap dari keresahan hatinya setelah terjawab dan bisa mendapat pelajaran baru dari setelah apa yang disampaikan oleh Ustadz Beben Wahyudi, seperti itu. Syukron Ustadz Beben yang telah memaparkan materinya pada pagi hari ini. Oke, yang selanjutnya Ibunda Bang Kakak semua, izinkan saya untuk menginformasikan kepada Ibunda semua bahwasannya ada salah satu program rutin dan juga salah satu program andalan dari Masjid Muslim Bilioner, yaitu MIM. Nah, apa itu MIM? Menghafal itu mudah. Nah, ini ya Ibunda Bang Kakak bisa kita lihat yang mana Masya Allah di kajian MIM ini ayah bunda abang kakak semua bisa belajar ngaji, memperbaiki cara baca Al-Quran, dan tentunya menghafal satu ayat dari setiap satu kali pertemuan. Nah, yang mana program MIM ini dijadwalkan rutin seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Rabu setiap pukul 8 malam. Jadi setelah Isya, ayah bunda abang kakak semua bisa langsung join Zoom, bergabung ke Zoom untuk mengikuti program MIM ini. Nah, maka dari itu, saya harap untuk ayah bunda bang kakak semua bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut mengikuti salah satu program dari Masjid Muslim Bilioner, yaitu menghafal itu mudah, yang mana banyak sekali manfaat tentunya, dan semoga bisa menjadi wasilah untuk dimasukkannya ayah bunda bang kakak semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu ya Ibunda Bang Kakak, semoga bisa dimengerti dan bisa sama-sama dipahami. Oke, yang selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pemutaran video promosi yaitu hadiah buku FAS. Nah, bagaimana videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Pernah dengar nggak sih katanya rezeki itu sudah pasti, tapi kita sering mengalami kekurangan. Bisnis nggak naik-naik, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja kita masih kurang. Nah, mau tahu solusinya? Tonton video ini sampai selesai, nanti ada di akhir video ini solusi buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Beben Wahyudi, saya aktif saat ini sebagai pebisnis. Teman-teman semua, kalau kita ngerasa hidup kita gitu-gitu aja, bisnis khususnya nggak naik-naik, itu banyak dialami orang. Saya sendiri mengalaminya. Nah, saya yakin betul bahwa sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Kalau hari ini kita sukses, kalau kita cek sebelum-sebelumnya pasti ada pola-pola yang kita lakukan, makanya kita sukses. Pun begitu, kalau hari ini kita masih gagal, pasti karena ada polanya. Nah, saya bersama guru saya Dr. Andika Setiawan, Amazing Mentor, menulis sebuah buku, Fast Forward Your Life, di mana di buku ini kita menceritakan pengalaman kita, bagaimana keluar dari masalah-masalah tadi itu untuk mendapatkan kemudian percepatan di kehidupan kita. So, miliki, baca, dan praktekkan apa yang di buku ini, Anda akan mendapatkan 3 gerbang percepatan di hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Itu dia tadi promosi dari hadiah buku FAS ya Bunda Bang Kakak.
Nah, selanjutnya untuk Ayah Bunda Bang Kakak semua, ada spesial nih, potongan harga khusus untuk jamaah Silat Ota, yang mana Alhamdulillah ada potongan sebesar 60% dari yang awal harganya itu 397 menjadi 149, seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi yuk jangan sia-siakan kesempatan ini untuk Ayah Bunda Bangka semua. Bagi yang ingin memiliki bukunya, segera beli tentunya. Dan yang pastinya setelah ini ada pengumuman pemenang dari buku FAS spesial dari kajian Silat Ota pada pagi hari ini. Seperti itu ya Ayah Bunda Bangka semua. Oke, baik, yang selanjutnya doa ya. Oke, yang selanjutnya kita akan sama-sama, sebelum menutup kajian pada pagi hari ini, kita akan sama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu, yang mana insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz muda dari Pondok CEO, yaitu Ustadz